Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Kegagalan AC Milan di babak penyisihan grup Liga Champions ternyata membawa tekanan berat bagi manajemen klub, khususnya bagi pelatih Stefano Pioli yang sekarang berada dalam situasi sulit untuk mempertahankan jabatannya. Dalam laporan terbaru dari Tuttosport via Pianeta Milan, disoroti bahwa Stefano Pioli sekarang berada dalam posisi yang cukup rapuh di klub. Bahkan disebutkan bahwa dia satu kakinya sudah berada di luar Milanello, namun masih memiliki peluang untuk menyelamatkan posisinya. Performa yang bagus di Liga Eropa dan peningkatan peringkat di Serie A dapat menjadi faktor penting untuk mungkin bisa meyakinkan Geri Cardinale untuk mempertahankan Pioli hingga akhir musim. Fokus utama karena adalah untuk kembali menemukan konsistensi di kompetisi domestik sambil menantikan kompetisi Eropa yang akan dimulai pada pertengahan Februari. Tren yang terlihat pada musim ini masih dinilai sangat negatif bagi Pioli oleh surat kabar tersebut. Setelah 15 pertandingan di Serie A, Milan tertinggal 9 poin dari pemuncak klasmen Inter Milan, tetapi masih mempertahankan keunggulan 4 poin atas posisi keempat. Kegagalan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions menambah beban bagi Pioli di masa-masa sulit ini. Situasi ini bukanlah yang diharapkan oleh Cardinale, yang setelah pemecatan Ricky Massara dan Paolo Maldini memilih untuk memberikan Pioli kendali penuh atas skuad. Dan kini, Stefano Pioli harus membangun kembali kepercayaan dari pemilik klub untuk menyelamatkan karirnya di AC Milan. Serginho Dest merefleksikan tahun peminjamannya di AC Milan, kurangnya waktu bermain di bawah asuhan Stefano Pioli, dan pendapatnya saat ini tentang klub. Bek kanan asal Amerika Serikat ini bergabung dengan AC Milan dari Barcelona pada September 2022 dengan kesepakatan pinjaman selama setahun dengan opsi pembelian sekitar 20 juta euro, sebuah klausul yang tidak diaktifkan oleh Milan. Serginho Dest berjuang untuk membuat kesan yang kuat bersama tim rossoneri. Namun, dia hanya tampil selama 632 menit dalam 14 penampilan di semua kompetisi. Dia gagal tampil di paruh kedua musim, tidak bermain sejak akhir Januari dan seterusnya. Berbicara kepada Gianluca Di Marzio, Dest membahas tentang masa pinjamannya bersama Milan yang gagal dan merefleksikan kondisinya di Eredivisie. Perasaan yang luar biasa bisa kembali ke lapangan dan mendapatkan lebih banyak ruang. Tentu saja, saya mengalami momen-momen sulit di Milan, tapi saya senang berada di klub hebat seperti PSV dan bisa bermain, ujar Serginho Dest. Saya tidak marah, saya tidak membenci Pioli. Hal-hal seperti ini bisa terjadi, tetapi ketika saya bermain, saya tidak berpikir itu tidak ada salahnya. Kemudian tentu saja, saya juga memiliki beberapa kesalahan yang saya tanggung, seperti halnya dia. Namun, ini adalah hal-hal yang tetap ada di dalam diri saya. Saat ini, saya tidak mengikuti pertandingan Milan. Itu masa lalu. Saya hanya fokus pada PSV Eindhoven. Bek AC Milan yang dipinjamkan ke Villarreal, Matteo Gabbia, ditanduk keluar lapangan dan tidak sadarkan diri setelah mengalami insiden saat melawan Rennes. Dalam laga melawan Rennes, sang bek tengah berusaha menyundul bola ketika rekan setimnya yang juga mantan pemain Napoli, Raul Albiol, berusaha menghalau bola dan menghantam pelipisnya dengan lutut. Matteo Gabbia langsung terlihat kehilangan keseimbangan, roboh dan langsung kehilangan kesadaran. Namun beruntung, setelah ditanduk keluar lapangan, sang pemain terlihat sadarkan diri meski dipastikan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani tes kesehatan secara menyeluruh. Menurut laporan terbaru, hasilnya cukup baik sehingga dilaporkan jika dia akan dapat kembali ke Spanyol bersama anggota skuad lainnya. AC Milan sendiri diperkirakan akan menegosiasikan pemutusan perjanjian pinjaman selama 1 musim untuk membawanya kembali ke Milanello di bulan Januari. Hal ini tidak lepas dari krisis pemain di lini pertahanan Milan. Gabbia sendiri akan berusia 24 tahun pada bulan Oktober dan dia masih terikat kontrak dengan Rossoneri hingga Juni 2026.
Ia merupakan produk Akademi Milan yang justru menghabiskan waktunya sebagai pemain pinjaman di Lucchese dan kemudian bersama Villarreal. Legenda AC Milan dan Ukraina, Andriy Shevchenko, dikabarkan akan segera menjalani peran baru di negara asalnya sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Ukraina. Menurut laporan terbaru, mantan penyerang ini merupakan satu-satunya kandidat yang diajukan untuk posisi sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Ukraina dalam pemilihan Presiden UAF yang baru yang akan diadakan pada tanggal 25 Januari mendatang. Sejak pensiun, Andriy Shevchenko mengawali karir manajerial dengan menjabat sebagai asisten manajer di bawah Mikhailo Fomenko pada tahun 2016. Karirnya naik dengan cepat setelah berhasil mengambil peran sebagai pelatih kepala tim nasional Ukraina dari Juli 2016 hingga Agustus 2021, di mana dia mengawasi 52 pertandingan dengan hasil yang cukup memuaskan. Namun, setelah itu karirnya mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah kembali ke Serie A bersama Genoa dari November 2021 hingga Januari 2022. Selama berada di Italia, di bawah asuhannya, Genoa gagal tampil mengesankan. Setelah itu, dia tidak terdengar lagi, sampai akhirnya pemain yang sering disapa Sheva tersebut merilis buku memoarnya yang menceritakan pengalaman masa kecilnya serta karir sepak bolanya, dimulai dari Dinamo Kiev, AC Milan hingga Chelsea. Selama bermain, Shevchenko mencetak 48 gol dalam 111 cap senior untuk timnas Ukraina. Belakangan ini, dia juga bekerja keras tanpa lelah untuk meningkatkan kesadaran dan terlibat dalam aksi penggalangan dana bagi negaranya saat menghadapi invasi dari Rusia. Ada kabar baik bagi AC Milan yang dibawa dari pusat medis mereka. Hasil tes menunjukkan jika Malick Thiaw tidak memerlukan operasi untuk cedera ototnya. Diketahui jika Malick Thiaw terpaksa harus menepi sambil memegangi hamstringnya saat kekalahan di Liga Champions dari Borussia Dortmund beberapa pekan lalu. Segera terlihat jika cedera tersebut cukup serius. Bahkan sebelumnya ada dugaan jika cedera yang dialami pemain asal Jerman tersebut akan membuatnya menjalani operasi demi memperbaiki cedera yang cukup parah di bagian otot pahanya tersebut. Namun, baru-baru ini Thiaw berhasil menjalani tes yang menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan, sehingga dia kemungkinan besar akan melanjutkan proses pemulihan dengan opsi perawatan konservatif. Jika sampai menjalani operasi, dia absen setidaknya selama 4 bulan. Meski setelah itu dia masih harus menghabiskan waktu yang cukup lama untuk masuk ke tahap pemulihan sebelum akhirnya dia siap bermain kembali. Pemain berusia 22 tahun itu diperkirakan tidak akan kembali ke lapangan hingga Februari 2024. Jadi mendatangkan pemain baru di lini pertahanan pada bulan Januari nanti masih sangat mungkin dilakukan oleh pihak klub. Beberapa pemain dilaporkan sudah ada dalam bidikan, termasuk opsi mempersingkat masa pinjaman Matteo Gabbia di Villarreal menjadi setengah musim saja. Malick Thiaw sendiri hingga kini telah membuat 11 penampilan di Serie A musim ini dan 5 di Liga Champions, membuatnya jadi salah satu pemain terpenting di skuad AC Milan yang diasuh oleh pelatih Stefano Pioli. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.